Oke, jadi episode ke-6 previewnya untuk animenya Lycoris Recoil itu udah keluar ya sore hari ini dan ini menarik banget. Jadi seperti biasa preview videonya dari animenya Lycoris Recoil itu dibawakan dengan sangat fun banget, tapi ya tentu saja ini anime udah pasti dark banget. Jadi ya sisi funnya mungkin sebagai entertainment lah gitu kan. Dan di sini kita bisa lihat nuansa yang dihadirkan di episode ke-6 nanti mungkin bakalan mengambil latar waktu itu di musim panas ya. Kalau dilihat dari backgroundnya si Kurumi sama si Mizuki lagi nyiapin yang namanya itu semangka untuk mereka bisa mengkonsumsinya gitu kan. Ya ini menarik banget karena di sini mereka bilang kalau cuacanya itu benar-benar sangat panas ya, sangat panas banget kayak fansnya dari Q1 yang sekarang ini tuh lagi panas banget gitu kan. Dan di sini kita bakalan lihat nanti Kurumi bakalan nyantai-nyantai di musim panasnya dan mungkin para Lycoris juga gitu kan, tapi tidak untuk DA gitu. Nah, jadi ini ada hal menarik. Jadi di sini kita bisa lihat si Robota itu ditangkap sama si Majima gitu kan. Dan di sini kayaknya Majima sama Robota udah saling berhubungan gitu kan, walaupun di sini kelihatannya Majima nggak terlalu suka sama Robota dan kayaknya Majima tuh mancing Robota untuk bisa masuk ke dalam perangkap dia seperti dia mencoba untuk menipu atau menangkap para Lycoris gitu kan. Salah satunya itu yang ada di episode kelimanya kemarin, salah satu Lycoris rang 3 yang berhasil dijebak sama si Majima ini gitu kan. Dan sekarang Robota yang dijebak. Jadi ya aku bisa bilang kalau Majima ini tuh ternyata bukan hanya pilihan biasa dan bukan hanya psikotes, dia juga adalah pilihan yang mungkin pinter dan cerdik juga gitu kan. Dan sepertinya Robota ini tuh ditangkap di kediaman dia atau mungkin markasnya dia, karena ya Robota tuh adalah super hiker yang mungkin tidak bakalan keluar lah dari tempatnya gitu kan, nolep abis lah gitu kan, dan dia tuh bekerja di balik layar gitu kan. Tapi hasilnya Majima berhasil nangkap Robota, jadi ya kemungkinan besar tempat persembunyiannya dari Robota tuh udah diketahui sama Majima gitu kan. Benar-benar keren banget. Dan kayaknya informasi di mana tempatnya Majima bisa nemuin si Robota ini tuh adalah dari organisasi Alan, karena Alan atau Shinji kan pernah yang namanya itu bekerja sama sama Robota, dan ya Alan juga punya teknologi yang begitu canggih dan kayaknya bisa meretas dari mana si Robota ini tuh berkomunikasi, dan akhirnya mereka dapatlah alamat IP-nya atau mungkin alamat rumahnya dari si Robota, dan akhirnya Majima ditugaskan buat ngeberesin Robota karena seperti hal yang dilakukan oleh Shinji dan Alan sebelum-sebelumnya, mereka tuh selalu membersihkan orang-orang yang mungkin terlibat sama mereka gitu kan, apalagi misinya kalau gagal gitu kan. Dan ya aku juga masih belum tahu nasibnya dari Jin, apakah Jin juga diberesin, dan mungkin saja nanti bakalan diceritakan. Dan ya jadi kemungkinan si Majima diperintahkan buat ngeberesin atau mungkin menyelesaikan si Robota ini gitu kan, karena Robota tuh udah tahu yang namanya Alan dan Shinji juga, dan mungkin kebusukan dari Shinji dengan uh, mencoba untuk membunuh si Kurumi gitu kan di episode 2-nya kemarin gitu kan. Dan sekarang kan Kurumi itu dianggap mati sama si Shinji sama si Robota sendiri, padahal Kurumi masih hidup. Dan mungkin kebocoran informasi tersebut yang ngebuat si Shinji tuh nugasin si Majima buat ngeberesin si Robota gitu kan. Dan di sini Robota benar-benar hampir dibuang, bukan hampir lagi, ini udah benar-benar dibuang gitu kan. Dan kayaknya dia harus kabur, dan ya apakah nasibnya bakalan selamat aku juga masih belum tahu. Apakah dia bakalan gabung ke Rico aku juga masih belum tahu gitu kan. Karena si Robota ini tuh cita-citanya tuh pengen jadi hiker nomor 1 lah di dunia gitu kan, ngalahin si Kurumi. Nah, bisa saja ini bakalan menarik banget karena si Robota nggak jadi mati gitu kan, dan nggak jadi diberesin. Kayaknya Majima bakalan ngasih kesempatan kepada Robota, dan ya Robota harus melakukan hal yang disuruh sama si Majima gitu kan. Dari sini kita juga bisa lihat si C1 sama si Takina gitu kan, ya belanja keperluan mungkin Riko keperluan dari kafe mereka. Dan di sini si Takina yang ngebawa belanjaan, C1 nggak bawa apa-apa. Bener banget nih senior. Dan ya akhirnya kita bisa lihat lagi di sini Robota, dan ya kalau dilihat dari layar yang dia tonton ya kayaknya ini adalah pemberitaan mengenai Lycoris yang gugur ya, yang di episode kelimanya kemarin yang digangbang sama si Majima dan rekan-rekannya, rekan-rekan terorisnya. Dan beritanya benar-benar di blow up lah gitu kan sama si Majima, sehingga Lycoris itu jadi apa ya, jadi sorotan media lah gitu kan. Dan ya mungkin si Majima melakukan sesuatu yang ngebuat apa ya, mayat dari si Lycoris rang 3 itu jadi konsumsi publik lah gitu kan. Jadi itu ngebuat si Robota merasa
tersaingin karena Majima bisa menarik perhatian media begitu besar gitu kan, beda sama dirinya yang sampai sekarang itu masih belum diberitakan dan diakui sama orang-orang lain sebagai super hiker. Dan di sini juga kayaknya si Kurumi juga melihat berita yang sama dan itu benar-benar mengganggu banget, dan kemungkinan si Majima menyampaikan suatu pesan mungkin ya, dan akan melakukan teror seperti visi dan misinya gitu kan di kedepannya. Dan di sini juga di E lagi kacau balau juga, dan kayaknya ini mengenai berita mengenai Licorice Rang 3 juga yang mungkin apa ya, keberadaan dari Licorice ini tuh mulai sedikit-sedikit terkuak, dan ya sepertinya Majima bakalan benar-benar nantangin DA dan para Licorice di sini, dan dia bakalan manfaatin Robota juga. Dan ya ini benar-benar chaos banget nih di DA. Apakah nanti si Mika bakalan join lagi sama DA buat beresin masalah yang ada di DA sendiri, terutama untuk masalah si Majima, karena memang kan DA itu terkenal dengan organisasi yang membereskan atau menutup-nutupi masalah yang begitu besar kepada masyarakat, dan sekarang masyarakat udah tahu gitu kan ada teror nih di Jepang atau di Tokyo. Dan di sini ada C1 yang lagi nodongin senjatanya, aku juga nggak tahu sih, kalau lihat dari raut wajahnya kayaknya kayak melas banget nodonginnya. Apakah dia bakalan tarung atau mungkin menghadapi masalah sama si Takina, dan di sini Takina gaya rambutnya dirubah nih jadi ponytail. Nah, lebih kawaii ini ya, mentang-mentang lagi ulang tahun nih tanggal 2 Agustus ini. Dan kalau kalian lihat ilustrasi ulang tahunnya si Takina gitu kan, itu kan dia lagi main kembang api dan di sana dia sendirian, nggak ada C1 aja. Haha, apakah ini suatu kebetulan? Nah, terus ya hal menarik lagi kita bisa lihat nanti si apa ya, si C1 pakai baju kasual lagi gitu kan sama si Takina, dan ini bakalan menarik banget. Nah, di C1 pakai baju kasual dengan dengan rambut diikat duanya. Aduh, ini pita merahnya jadi dua lagi. Kemarin satu. Dan ya, jadi untuk episode ke-6 nya nanti bakalan berjudul Opposites Attract gitu kan. Opposites Attract, atau bisa dibilang ya ini adalah ketertarikan yang berbalik gitu kan. Dan ya, mungkin ini adalah episode yang bakalan menceritakan mengenai si Kurumi dan juga Mizuki. Lebih banyak si Kurumi harusnya sih lebih disorot di sini. Dan ini bakalan menarik banget, dan kita tunggu aja nanti ini anime atau episode ke-6 nya sendiri dari Licorice Recoil bakal rilis nanti di hari Sabtu malam Minggu, kalau nggak salah itu tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus 2022 mendatang. Dan ya kalian bisa nonton di B-Station, karena di B-Station nonton Licorice Recoil itu gratis, dan tentu saja ini anime adalah anime terbaik lah untuk musim ini, salah satu ya, salah satu anime terbaik untuk musim ini. Dan ya, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya, Jani.